Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari para jamaah sekalian, kita mulai pengajian tasawuf. Insyaallah kita akan bahas tasawuf itu adalah berkaitan dengan al-qalb, yaitu berkaitan dengan hati kita. Maka dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan, wasrif inayataka ila amril qalbi wal batini. Dan hendaklah kita mencurahkan perhatian kita kepada urusan hati dan urusan batin kita. Kenapa demikian? Yaitu dalilnya faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian dan pekerjaan-pekerjaan dari amal-amal kalian. Jadi Allah tidak memandang kepada tubuh seseorang, tinggi, pendek, putih, hitam, cantik, ganteng, tidak Allah pandang itu semua. Apa yang Allah pandang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah memandang hati kalian dan niat-niat kalian. Makanya demikian, pada tasawuf ini yang sangat ditekankan adalah pada kerjaan hati kita. Fahaqqiq qaulaka bi'amalika. Maka wujudkanlah ucapan engkau dengan perbuatan engkau. Jadi setiap yang kita ucapkan, wujudkan dengan perbuatan kita. Misalnya ada orang yang merintahkan orang lain untuk kerap kali ingin makan, hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum memerintahkan orang lain, kita dulu yang harus menerapkannya. Setiap kali kita makan, kita ucapkan kalimat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan tambahan yang lain Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian makan menggunakan tangan yang sebelah kanan, kemudian minum menggunakan tangan yang sebelah kanan. Wa amalaka biniyatika wa ikhlasika. Dan amal engkau dengan niat engkau dan keikhlasan engkau. Yang kemarin pembahasan daripada tafsir yang Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Jadi harus kita wujudkan amal setiap perbuatan kita dengan niat dan dengan keikhlasan kita. Ikhlas yang kemarin sudah dibahas, seorang muslim atau muslimah hanya di hatinya terkait terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Wa niyyataka wa ikhlasaka bi tasfiyati dhamirika wa islahi qalbika. Dan niat engkau, keikhlasan engkau dengan membersihkan hati dan memperbaiki hati. Jadi luar biasa. Jangan sampai di hati kita ada riya, jangan sampai di hati kita ada ujub, jangan sampai di hati kita ada sum'ah. Setiap ibadah yang kita kerjakan, satu niat kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya bagaimana? Pengaruhnya luar biasa apabila ada orang yang setiap kali perbuatannya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, duhanya, qabliyahnya, ba'diyahnya, segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya satu, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya, pengaruhnya adalah setiap perbuatan kebaikan ibadah yang dia kerjakan pasti akan terus menerus dia konsisten, continue, istiqamah kerjakan. Jadi tidak ada kalimat absennya. Jadi tidak ada kalimat tidak hadirnya. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah terkait, sudah terpaut dengan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau baca Quran yang kemarin sudah saya terangkan, ibadah, kebaikan, ketakwaan kondisional, yang pada akhirnya setiap ibadah yang dia kerjakan itu ada waktunya, ada temponya, ada harinya,
ada minggunya, ada bulannya. Misalnya Ramadan kemarin, orang itu luar biasa membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, tetapi usai Ramadan, masuk Syawal, maka hilang semuanya. Kenapa demikian? Ibadahnya bukan satu tujuan di hatinya, bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dengan tujuan yang lain. Makanya demikian pada tasawuf ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, sekalipun bukan Ramadan, sekalipun bukan bulan puasa, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran tetap dibaca. Siapa di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah? Al-Quran tetap dibaca, hampir seluruhnya. Tapi yang luar biasa, salah seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala rahimah, itu beliau setiap kali melakukan qiyamul lail, satu rakaat yang beliau kerjakan sudah dapat mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah, tidak main-main. Satu rakaat yang beliau kerjakan sudah khatam Al-Quran. Jadi luar biasa. Pun diikuti dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Pun diikuti dengan ulama-ulama yang lainnya. Ulama di zaman mutaakhirin, bukan zaman sahabat, tapi zaman mutaakhirin. Zaman salaf yang belakangan, itu ada yang bernama Al-Imam Ibnul Khatib Al-Sufi rahimahullah. Beliau ini salah seorang ulama Mesir yang beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran sehari sampai 8 kali. Pagi, siang, sore 4 kali, kemudian dari sore sampai malam 4 kali. Subhanallah, 8 kali beliau khatam Al-Quran setiap harinya. Subhanallah. Jadi ini disebutnya ibadahnya tidak kondisional. Kenapa demikian? Di hatinya, di pikirannya, niatnya hanya satu, yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah beribadahnya, niatnya bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tadi dampaknya, side effect-nya, ibadahnya kondisional. Yang pada akhirnya Al-Qur'annya dibaca tempo-tempo. Akhirnya qiyamul lailnya dikerjakannya kalau dia perlu saja. Yang pada akhirnya surah Al-Waqiah dibaca kalau susah saja. Kan demikian. Jadi kondisional. Manakala dia susah, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisional. Tapi kalau sudah Allah berikan kesenangan, sudah Allah berikan kekayaan, maka lupa dengan Allah yang berikan segalanya. Jadi demikian. Pada tasawuf ini yang sangat ditekankan adalah amalan hati kita. Hati kita satu tujuan, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwasanya di tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu amali, sairul jasad. Apabila ini segumpal daging sudah baik, sudah bagus, maka akan baik semua tubuh kita yang lainnya. Apabila wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruhnya akan rusak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wahiyal qalbu." Ketahuilah dialah hati seorang hamba Allah. Jadi hati apabila sudah baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Contohnya, apabila ada orang yang hatinya, niatnya satu dalam ibadah, dalam takwa, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal-amalnya menjadi baik. Qur'annya dibaca terus sampai akhir hayatnya. Qiyamul lailnya dikerjakan terus sampai akhir hayatnya. Ba'diyah, qabliyah dikerjakannya sampai akhir hayatnya. Inilah seseorang yang memang tujuannya satu, yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis bahwasanya disunnahkan kita untuk membaca kalimat doa ini. Kita sudah hafal insyaallah. Sebelum kita mengucapkan salam,
Di samping disunnahkan baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, dan doa-doa yang lainnya sunnah ditambahkan dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkan hati aku atas ajaran agama Islam. Apa maksudnya? Dikarenakan bahwasanya hati kita ini terkadang baik, terkadang buruk. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mantap dalam apa? Dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu niat di hati kita satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kalau sudah hatinya baik, hatinya satu, tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang paling gampang, hasilnya pun akan baik. Contoh yang paling gampang, misalnya hati kita sudah baik, satu niat kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hasilnya akan baik. Hasilnya baik bagaimana? Contoh yang paling gampang, kita punya bibit mangga, kita tanam, kemudian kita sirami, kita rawat, kita jaga, kita berikan pupuk, akan tumbuh. Tumbuh sedikit demi sedikit, batangnya, daunnya terus membesar, terus yang pada akhirnya ada buah mangganya. Subhanallah. Kita yang tanam itu bibit mangga, maka kita pun akan menuai hasilnya, yaitu buah apa? Buah mangga pasti. Satu saat kita akan menuai hasilnya. Bahkan yang menikmati buah mangga tadi bukan hanya kita saja, anak kita, istri kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, kawan kita. Subhanallah. Ini merupakan contoh gambaran paling mudah satu kebaikan yang tujuannya satu, niatnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah, di hatinya niatnya hanya satu, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dari setiap ibadah yang dia kerjakan pengaruhnya luar biasa. Bagaimana pengaruhnya luar biasa? Tadi contoh yang paling gampang. Dia tanam bibit mangga sampai kecil, sampai besar, sampai berbuah mangga, maka ini buah mangga dinikmati oleh dirinya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh kerabatnya, tetangganya, saudaranya. Satu kebaikan yang dia kerjakan, satu ibadah yang dia kerjakan, satu takwa yang dia kerjakan, satu niatnya di hatinya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dampaknya bagaimana? Pengaruhnya bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga dari satu orang yang muslim, satu orang muslimah, satu orang mukmin, satu orang mukminah, 7 generasi keturunannya ke bawah. Kata ulama, inna taqwal usul tanfa'ul furu'. Sesungguhnya ketakwaan dari seorang ayah, seorang kakek, manfaatnya untuk anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Subhanallah. Jadi seorang yang mukmin, seorang yang muslim, seorang yang mukminah atau muslimah, ketakwaannya tidak hilang. Sekalipun dia sudah berpulang ke rahmatullah, kesolehannya tidak hilang. Kesolehan tidak pupus, tidak mati. Tetap kesolehannya ada, ketakwaannya ada, bahkan pengaruh kesolehannya, ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu niat di hatinya hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat anaknya menjadi anak yang baik, anak yang takwa kepada Allah, anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun bukan hanya anaknya saja, cucunya. Pengaruhnya luar biasa kebaikan ini. Satu kebaikan, satu ibadah yang niat di hati seorang muslim atau muslimah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tadi pengaruhnya luar biasa, akan membuat anaknya menjadi anak yang baik dalam agama, anak yang saleh, cucu yang saleh. Bahkan kebaikan yang dia kerjakan di hatinya hanya satu, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat lingkungannya menjadi lingkungan yang baik.
tetangga yang baik, saudara yang baik. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena seorang muslim atau muslimah di hatinya satu tujuannya, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah sekalian, satu orang yang baik, satu orang yang soleh, satu orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya, meninggalnya masih bisa memberikan makan kepada orang yang masih hidup. Percaya atau tidak? Orang yang meninggal dunia, sementara ini orang-orang yang baik, orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya saja, wafatnya saja masih memberikan apa? Makan kepada orang yang masih apa? Apakah ada contohnya? Ada contohnya. Lihat Wali Songo, lihat wali-waliullah, kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berpulang ke rahmatullah, mereka sudah meninggal dunia, tetapi mereka masih bisa berikan makan kepada orang yang masih hidup. Sebab mereka ada yang menjadi tukang parkir, ada yang dagang baju muslim, ada yang dagang rokok, ada yang dagang air mineral, kan demikian. Subhanallah. Berarti satu orang yang baik dalam agama, satu orang yang baik dalam agama, orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan ibadahnya, taatnya, baktinya hanya satu di hatinya, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi buktinya sudah ada. Sekalipun sudah berpulang ke rahmatullah, tetap ini orang bisa menghidupkan dengan sebabnya, memberikan makan dengan sebabnya orang yang masih hidup. Subhanallah. Jadi kebaikan tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah pupus sekalipun orang yang berbuat kebaikan sudah meninggal dunia, sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi syaratnya satu tadi, perbaiki hati seorang muslim tadi, seorang muslimah tadi, satu, niatnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dampak pengaruh yang kecil saja kita lihat di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kalau seandainya kita melihat adalah seorang anak yang soleh, anak kecil tapi ini rajin ke masjid, rajin ke musola, suka hadir di tempat-tempat kebaikan, yakini orang tua anak ini adalah orang tua yang apa? Yang baik dalam agama, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, yang orang tuanya niatnya satu di hatinya, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, ini pentingnya kita untuk apa? Selalu senantiasa perhatikan kebersihan hati kita. Jangan sampai di hati kita ada riya, ada sum'ah. Riya itu ingin pamer. Pokoknya setiap kebaikan yang dia kerjakan pengen orang tahu, pengen orang lihat, disebut dengan riya. Ini pengaruhnya sangat buruk baginya. Nanti pada waktu dia sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi-bagikan setiap pahala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang berbuat riya minta kepada Allah, "Ya Rabb, mana pahala aku dari Engkau ya Allah?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai hamba aku, dulu engkau hidup di alam dunia membaca Al-Qur'an bukan karena aku. Qiyamul lail bukan karena aku. Salat sunnah ba'diyah qabliyah bukan karena aku, tapi karena fulan bin fulan. Sekarang hari ini wahai hamba aku, mintalah pahala tadi dari orang yang kau riya kepadanya." Jadi sangat-sangat rugi orang yang berbuat riya. Sum'ah ini pengennya orang dengar kebaikan yang setiap kali dia kerjakan. Pengennya orang tahu, orang dengar. Si fulan, contoh misalnya ada orang nyumbang ke masjid musola, pengennya orang dengar, ditulis tuh alamatnya, dari Haji A sebesar 1 juta, kemudian tulis RT-nya, RW-nya, cat rumahnya ditulis, kemudian semua ditulis lengkap semuanya, dibacakan di hadapan orang banyak. Hatinya berubah itu. Hatinya sudah tidak lagi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sum'ah.
Jadi seorang muslim, seorang muslimah sekali lagi wajib pada waktu dia berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib di hatinya satu niatnya, yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fahris kullal hirsi rahimakallah ala an ta'tiya rabbaka bil qalbis salimi minasyirki wan nifaqi wal bid'ati wa munkaratil akhlaqi mithlul kibri wal riya'i wal hasadi wal ghashi lil muslimin wa asbahi dzalika. Dan wajiblah engkau, wahai saudara aku, maksimalkan diri engkau untuk apa? Pada waktu engkau berpulang ke rahmatullah, engkau meninggal dunia, maka engkau membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik. Di hati kita selamat dari syirik. Yang kita sembah, lahir kita, batin kita, hati kita, pikiran kita, satu yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Yang pertama itu, contoh syirik yang paling gampang. Kalau kita ngadain acara pernikahan suka pakai apa itu? Pakai bawang merah dengan cabai biar jangan hujan katanya. Padahal kan hujan nggak ada kaitan dengan apa itu? Dengan bawang merah. Cabai merah apa kaitannya? Kalau bangun rumah dipendam kepala sapi atau kepala kambing. Kemudian kalau sudah naik sampai di atas ada bendera dengan apa? Dengan padi di atasnya. Ini bukan ajarannya Rasulullah SAW, tetapi perbuatan syirik atau sifat syirik yang sangat dilarang dalam ajaran baginda Rasulullah SAW. Atau ada orang yang punya toko, punya usaha, ada jimat ditaruh di depan tokonya, dibilang ini penglaris tokonya. Dia yakini demikian. Atau kucing yang apa itu? Yang tangannya kucing bergerak-gerak itu, ya seperti itu. Dia yakini bahwa itu boneka, itu patung kucing bisa membuat apa? Dagangannya menjadi laris laku. Dia yakini, maka itulah sudah perbuatan syirik yang sangat dilarang dalam ajarannya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama tadi, jauhkan hati kita dari perbuatan syirik. Yang kedua, an-nifaq, perbuatan nifak, munafik orangnya, sifatnya, perbuatannya nifak disebutnya. Apa ciri yang paling gampang? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, kalau berbicara berdusta. Kalau bicara pasti bohong. Kalau ngomong sampai ke orang lain lebih apa kurang? Lebih. Kalau duit sampai ke orang lebih apa kurang? Kurang pasti. Tanda nifak, tanda ini orang munafik pertama, kalau berbicara selalu dusta, selalu bohong. Ada aja yang ditambah-tambahin. Maka inilah yang sangat dilarang dalam ajarannya Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau berjanji maka selalu dia ingkar. Yang ketiga, kalau diberikan amanah selalu apa? Lalu khianat. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya hindari perbuatan yang pertama, hati kita bersihkan dari syirik, menghadap Allah, berpulang ke rahmatullah. Satu tujuan kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari perbuatan syirik. Yang kedua, munafik. Yang ketiga, kibir, yaitu sombong di hati kita. Apa itu kibir? Ghamtun nas wa batarul haq. Yang disebut dengan kibir, sombong adalah batarul haq, menolak kebaikan dalam agama, disebut dengan sombong. Ada orang mengatakan, Bapak, kalau seandainya Bapak ingin sholat, maka bacanya seperti ini bacaannya. Takbiratul ihramnya bukan pakai O, Pak, tapi pakai apa? Pakai A, Allah. Enggak, saya dari kecil pakainya O. Nah, ini orang disebut dengan apa? Dengan sombong, kibir, karena menolak kebenaran dari ajarannya Rasulullah SAW. Atau ada orang yang memberitahukan, Bapak nanti kalau seandainya Bapak mengucapkan salam,
maka sinnya ada tasdidnya, kemudian lamnya dipanjangkan, kemudian menggunakan ain. Assalamualaikum. Ini orang bilang, saya dari kecil belajarnya seperti ini, assalamualaikum, bukannya assalamualaikum. Maka orang ini disebut dengan kibir hatinya, menolak kebenaran dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang berikutnya yang sangat harus kita perhatikan. Tadi yang pertama, bersihkan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dari syirik. Yang kedua, nifak. Yang ketiga, kibir. Yang keempat, riya. Yang kelima, al-hasadi. Hasad, iri, dengki. Apa itu hasad? Pengennya orang yang Allah berikan nikmat hilang nikmat dari orang tersebut. Lihat tetangga punya mobil, dia yang pusing. Lihat tetangga punya rumah, dia yang pusing. Jadi setiap orang Allah berikan nikmat, dia pengen nikmat yang Allah berikan kepada itu orang hilang. Dia nggak mau itu nikmat, tapi pengennya orang yang Allah berikan nikmat hilang nikmat dari dirinya. Itu demikian kerjaan hati orang yang hasad. Makanya sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat hasad. Wa asbahi dzalika dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara istiqamahnya? Agar kita satu tadi, niat di hati kita ibadah hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah setiap perbuatan ibadah yang kita kerjakan. Baca Qur'annya bukannya tempo-tempo. Quran terus dibaca. Qiyamul lailnya bukan berwaktu-waktu, terus dikerjakan sampai akhir hayatnya. Bagaimana kiatnya? Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, di samping pertama minta bantuan Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua, wa qul katsiran, baca doa ini. Setiap kali kita mengerjakan sembahyang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan lupa baca doa ini. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita tadi pertama hati yang terus menerus. Tujuan ibadah kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah kita yang kita kerjakan istiqamah, bukan hanya ada waktunya atau ada temponya, tapi terus kita kerjakan sampai kematian menjemput kita. Ini doanya. Doanya kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ambil berkah ya pada malam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bersama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah doa yang kita mohon kepada Allah agar hati kita pada waktu mengerjakan kebaikan, satu tujuan kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya pengaruhnya ibadah kita istiqamah, terus kita kerjakan sampai menjelang kematian kita. Ini doanya. Jangan ditinggalkan doa ini. Dibaca kapan? Setelah kita mengerjakan sholat-sholat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita baca doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa maknanya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini kalimat Rabbana. Seorang hamba paling tinggi, paling penghabisan memanggil Allah Subhanahu wa taala.
Kan ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Muhaimin, ya Salam, ya Kudus. Paling tinggi seorang hamba, paling penghabisan seorang hamba memanggil Allah dengan kalimat Rabbi atau Rabbana. Berarti ini hamba sudah sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama salaf demikian. Mereka berdoa kepada Allah, terakhir penghabisan mereka angkat tangan dengan kalimat Rabbana atau Rabbi atau Ya Rabbi atau Ya Rabbana. Ini kalimat penghabisan, kalimat terakhir sudah pasrah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tadi Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menyimpangkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan kita baca Qur'annya satu kali saja, kemudian besoknya tidak apa? Tidak baca lagi. Jangan mengerjakan qiyamul lailnya ya Allah hanya sekali saja ya Allah, besoknya tidak mengerjakan lagi. Jadi kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau simpangkan, engkau palingkan hati kami ini setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari engkau ya Allah rahmah, kasih sayang engkau ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memberi. Jadi ini doa disunnahkan kita baca tadi, agar hati kita dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, selalu niat kita satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengaruhnya istiqamah, tetap kita kerjakan sampai kematian kita. Tadi doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para jamaah sekalian, iya pelamatnya ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan atau palingkan hati-hati kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan atau simpangkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan, palingkan hati-hati kami. La tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan atau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisi engkau, rahmah, kasih sayangmu. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayangmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan, palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu rahmah, kasih sayangmu. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal wahhab, maha pemberi. Antal wahhab, maha pemberi. Rabbana, wahai Tuhan kami,
La tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami, wahab lana, dan berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisi engkau, sisimu, rahmah, kasih sayangmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini doa dibaca sekali lagi setelah kita mengerjakan salat-salat yang fardu, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Sisipkan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tadi pengaruhnya, yang pertama, hati kita dipastikan akan selalu setiap ibadah yang kita kerjakan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengaruhnya ibadah kita, kebaikan yang kita kerjakan terus menerus kita kerjakan secara istiqamah sampai akhir hayat kita. Ini doanya. Kiat yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian para jamaah sekalian, kenapa harus hati yang kita perhatikan? Jadi bukannya enggak beramal ibadah, tapi amal ibadah kita, hati kita terlebih dahulu niatkan satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Harus hati kita. Ini dampaknya luar biasa. Orang kalau sudah hatinya positif, hatinya penuh dengan kebaikan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan membuat pengaruh kebaikan kepada orang sekitarnya. Kan demikian. Orang kalau sudah hatinya positif, hatinya baik, hatinya satu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan temannya akan menjadi baik, dipastikan tetangganya akan menjadi baik. Kan demikian. Kebaikan pasti akan menang selalu. Kebaikan pasti akan menang selalu. Jadi luar biasa dampaknya. Ada orang yang luar biasa benci kepadanya, tapi memang dia ibadahnya bukan karena dia, bukan karena pengen dipuji, kemudian juga bukan karena pengen disebut namanya. Ibadahnya satu, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya para jamaah sekalian, kita lihat contoh yang paling luar biasa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada waktu beliau ingin sholat secara berjamaah ke masjid, itu setiap kali beliau ingin sholat, ada orang Yahudi meludahkan wajah beliau, subhanallah. Setiap kali beliau pengen sholat, orang Yahudi ini sudah siap-siap di depan rumahnya. Ngapain? Pengen ngeludahin, bahkan kalau Nabi sudah lewat diapain? Diludahkan wajahnya Rasulullah SAW. Setiap kali Nabi ingin sholat yang fardu secara berjamaah ke masjid. Satu ketika para jamaah sekalian, orang Yahudi ini sakit. Selesai Nabi sholat, Nabi tanya kepada semua sahabatnya, kemana orang Yahudi yang biasa apa? Meludahi saya. Nabi tanya, itu luar biasa. Kalau kita kan aman, alhamdulillah udah nggak meludahin lagi. Nabi tidak demikian. Nabi tanya, kemana orang Yahudi yang biasa meludahi aku? Kata sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah, sesungguhnya dia sedang sakit. Apa yang Nabi lakukan? Kalau kita bagaimana? Syukur, ngeludahin mulu sih. Azab deh. Kalau kita begitu, syukur, nggak tahu saya ya kan. Tidak dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Habis. Di apa? Inna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada waktu mendengar Yahudi ini sakit, yang sering meludahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah langsung mendatangi rumah Yahudi ini. Bahkan Nabi mendoakannya, ya Allah, Nabi mendoakannya
agar Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah berikan hidayah kepadanya. Subhanallah. Yang kedua, para jamaah sekalian, ada perempuan yang buta. Perempuan yang buta, tidak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengenal sosok wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan Yahudi yang mendapatkan informasi yang sangat-sangat bertolak belakang dengan perilaku akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi sekitarnya bilang, tahukah engkau wahai perempuan, Nabi Muhammad itu orangnya bakhil, Nabi Muhammad itu orangnya jahat. Jadi informasinya hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik sampai ke telinga perempuan Yahudi yang buta ini. Tetapi para jamaah sekalian, tahukah, setiap kali Nabi melewati perempuan Yahudi ini, pasti Nabi memberikan makanan kepadanya. Setiap kali demikian. Sampai Rasulullah wafat, meninggal dunia, datang kepada perempuan Yahudi ini salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu rahimah, diberikan makanan. Kemudian dipegang tangannya. Ini perempuan Yahudi mengatakan, tangan ini bukan tangan orang yang sering memberikan makanan kepada aku. Tangan ini bukan tangan orang yang sering memberikan makanan kepadaku setiap hari. Kenapa demikian? Tangan Rasulullah sangatlah lembut, sangatlah lembut, lebih lembut dari kain sutra. Jadi subhanallah, sangat lembut. Kata ini perempuan Yahudi, tangan ini bukan tangan yang sering memberikan makanan kepada aku. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tahukah engkau siapa yang memberikan makan engkau? Kata ini perempuan Yahudi, saya tidak tahu. Yang memberikan pada engkau makan setiap hari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberikan makanan kepada engkau setiap hari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baru tahu ini perempuan, ternyata informasi yang sampai kepadanya bertolak belakang dari sesungguhnya kenyataannya. Subhanallah. Jadi setiap kali kerjaan ibadah kita tadi satu tujuannya, jangan sekali-kali kita, niat kita di hati kita jangan sekali-kali tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah untuk kita setiap kali kita beribadah, wajib untuk niat di hati kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para jamaah sekalian, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini beliau seorang ulama yang karangannya sangat banyak, subhanallah. Dan beliau termasuk daripada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika, para jamaah sekalian, pas sudah berpulang ke rahmatullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, salah seorang murid beliau memimpikan beliau. Kemudian bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wahai tuan guru Al-Imam Al-Ghazali, ma fa'alallah baik? Ganjaran apa yang Allah berikan kepada engkau? Maka beliau menjawab, Allah ampuni dosa-dosa aku, Allah rahmati aku, Allah tempatkan aku di raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kata ini muridnya, dengan apa semua engkau raih wahai tuan guru? Maka Imam Ghazali mengatakan, bukan dengan salat aku yang sangat banyak, bukan dengan puasa aku yang sangat banyak, bukan dengan karangan kitab aku yang sangat banyak. Dengan apa wahai tuan guru? Maka beliau mengatakan, ini amalan hati, ini amalan hati. Kata beliau apa? Satu ketika aku sedang mengarang kitab, kemudian ada seekor lalat hinggap di pena aku. Kan orang dulu kan penanya, tintanya manis, jadi bisa diapakan? Bisa diminum. Lalat ini, kata Imam Ghazali, dalam kondisi sangat haus. Aku biarkan lalat ini sampai hilang dahaganya, kemudian pergi meninggalkan pena aku. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dengan sebab tadilah Allah ampuni dosa-dosa aku, Allah rahmati aku, dan Allah tempatkan aku di raudhah min riyadil jannah. Jadi amalan hati luar biasa.
Amalan hati itu dampaknya, pengaruhnya luar biasa. Makanya ulama-ulama salaf rahimahullah, mereka semua lebih memperhatikan, lebih sangat perhatikan amalan daripada hati tadi. Dijaga hatinya selalu dalam kondisi, dalam ibadah yang dia kerjakan, satu tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, yang berikutnya dari kalangan ulama yang bernama Imam Syibli rahimahullah. Ini beliau seorang ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika setelah beliau berpulang ke rahmatullah, ada seorang muridnya memimpikannya dan bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Syibli, Tuhan guru, ma fa'alallah bik? Ganjaran apa yang Allah berikan kepada engkau?" Beliau menjawab, "Allah ampuni dosa-dosa aku, Allah rahmati aku, dan Allah jadikan kubur aku menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala." Dengan sebab apa? Wahai Imam Syibli, Tuhan guru. Maka dia menjawab, bukan dengan salat saya yang sangat banyak, bukan dengan sebab puasa saya yang sangat banyak, bukan dengan sebab ibadah saya yang sangat banyak, tetapi apa? Satu hari saya pernah melewati kota Baghdad, kemudian ada seekor kucing yang lagi kedinginan, kemudian saya angkat kucing tadi, saya berikan selimut, saya tempatkan di rumah saya sampai kucing ini menjadi hangat. Subhanallah, dengan sebab amal tadi, amalan hati tadi, maka Allah ampuni dosa-dosa aku, Allah rahmati aku, dan Allah jadikan kubur aku raudhah min riyadil jannah. Makanya para jamaah sekalian, wajiblah kita maksimalkan diri kita dalam menjaga apa? Menjaga hati kita. Tadi niat kita satu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan dari para jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Baca bersama-sama, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.